Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tuh semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV. Channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan masih di konten kami ya tutur ya, kamera tersembunyi. Ya, dan di depan sana itu sudah ada mesin sirkulasi atau potong gergaji kayu ya tutur ya. Itu kendalanya kita harus mengganti yang namanya helical gear sekalian armaturnya ya tutur ya. Sangat disayangkan sekali ya, karena terpaksa kita ganti itu karena ujungnya sudah aus ya tutur ya. Ujung dari armaturnya sudah aus. Walaupun armaturnya mesinnya masih bagus, tapi kalau ujungnya aus tetap saja kita harus menggantinya ya tutur ya. Sangat disayangkan sekali ini. Ini ya tutur ya. Ini menurut saya pribadi ya tutur ya. Ini penyebabnya hal apa yang sering terjadi karena rusaknya helical gear ya, itu biasanya karena mesin ini terjepit ya tutur ya. Waktu terjepit ya, itu kan pisaunya diam tapi dari armaturnya kan tetap bergerak ya, jadi ada semacam hentakan lah seperti itu ya. Itu adalah salah satu penyebab utama dari rusaknya helical gear atau mungkin sekalian ujung armaturnya ya tutur ya. Oleh karena itu tetap harus hati-hati ya tutur ya. Dalam penggunaan setiap mesin ya harus tetap hati-hati ya. Terus biasanya penyebab selanjutnya itu ya karena mungkin pisaunya kurang tajam ya tutur ya, atau mungkin pisaunya juga terlalu tebal. Bisa dibilang itu pisaunya tuh kurang standar ya tutur ya. Jadi itu menyebabkan kan kerja keras ya tutur ya, itu ya bebannya terlalu besar, itu juga yang bisa menyebabkan dari helical gearnya cepat rusak. Dan malah itu armaturnya serta angkerannya itu ya bisa menyebabkan short ya tutur ya. Tapi ini jangan tetap di skip ya tutur ya. Mungkin saya juga sudah memvideokan ya, memberikan cara bagaimana cara mengganti armatur angkernya ya tutur ya di video sebelumnya. Mungkin bisa dicek juga ya, nanti saya tinggalkan linknya di bawah ya tutur ya. Ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang karakteristik dari Gerinda lagi. Karakteristik dari mesin sirkulasi ya, ini adalah merek modern 2600 ya ini itu ya. Lanjut ya tutur ya. Tadi soal masalah di depan ya, masalah pisau ya tutur ya. Terus biasanya tuh juga ada juga pernah mengalami ya ini ya, ada juga yang pernah mengalami itu kenapa mesinnya itu bisa dibilang normal tapi itu pisaunya semacam ngelos ya tutur ya, tidak mau memotong ya seperti itu biasanya dari penjepit pisaunya ya tutur ya. Itu penjepit pisaunya kurang terjepit sempurna ya kepada si pisau, jadi mengakibatkan itu mesinnya tetap berputar tapi pisaunya itu los ya, karena ya tadi akibatnya kurang terjepit sempurna ya tutur ya. Jadi tetap harus hati-hati ya, harus teliti seperti itu ya tutur ya. Mungkin ini tukang-tukang lebih paham ya, karena ini cuma saya bagian memperbaikinya saja. Untuk penggunaan lebih detailnya mungkin tukang-tukang senior ya lebih paham ya. Tapi ini menurut saya pribadi ya, berdasarkan cerita dari beberapa tukang seperti itu. Dan untuk pemulihan pisau yang bagus ya tutur ya, ini mungkin juga akan saya berikan tapi di video selanjutnya ya. Saya ini juga masih menriset ya bagaimana ciri-ciri pisau yang bagus seperti itu. Terus ya itu ya. Lanjut ini karena ini masih menggunakan sistem yang namanya bos-bosan yaitu di ujung dari spindle-nya itu ya tutur ya. Dan itu menggunakan yang namanya penjepit snap ring ya untuk menjepit helical gear-nya ya. Dan ini masih menggunakan sistem sepi ya tutur ya. Dan ini kelemahan sistem sepi itu ya hampir sama dengan gerinda tangan yang menggunakan sistem sepi ya. Jadi karena ada hentakan, lama-lama juga akan berakibat longgarnya dari spindle rumah sepinya dan berujung kepada suaranya yang lama-kelamaan akan semakin kasar seperti itu.
Terus kemudian apa lagi ya tuh ya? Oh iya tuh ya. Kalau ingin mengganti dari helicarrier ini ya tuh ya. Itu harap-harap yang harus dibersihkan ya tuh ya, bagian dari dalamnya itu ya. Itu kan masih mungkin ada akan sedikit banyak tertinggal pecahan-pecahan dari helicarrier. Nanti takutnya ya kalau tidak kita bersihkan ya itu malah akan terselip di helicarrier yang baru, berakibat malah akan mempercepat rusaknya helicarrier yang baru ya, seperti itu. Jadi harus dibersihkan ya. Dan untuk penyebab kenapa si Kloso ini seringkali terjadi short armatur ya, itu biasanya tuh karena seperti di video planner ya, itu kan bagian belakangnya kan dekat dengan lubang ya itu kan lubang angin-anginnya itu ya. Di situ kan tempat keluar anginnya, tempat keluar dan masuknya angin ya. Karena ini juga menghasilkan debu dari serbuk kayu, itu kan juga bisa mengganggu dari karbon bus ya, rumah dari karbon bus ya ke kolektornya ya, jadi tidak bisa menempel sempurna ya itu ya. Kadang-kadang juga kan ada potongan-potongan dari gergaji kayu yang masuk ke dalam ya, itu juga nanti sangat berpengaruh kepada short dari armatur atau angkernya ya itu ya. Untuk informasi ya, ini karbon busnya menggunakan tipe CB100 ya itu ya, CB100. Di sana terlihat juga itu ya, masih cukup bagus ya dari armatur angkernya, tapi sangat disayang sekali itu sudah harus diganti ya, karena ujungnya sudah aus ya tutur ya. Terus ini informasi juga ya tutur ya, itu sebenarnya mesinnya sudah pernah diganti salah satu dari sisi gulungan stator atau pelnya ya tutur ya. Mungkin itu karena ada semacam kebocoran ya, jadi tidak bisa diperbaiki dan harus diganti atau digulung ulang ya. Inilah proses pembersihannya yaitu dulu ya, harus dibersihkan dengan benar-benar ya. Di dua tempat ya dulu ya untuk membersihkannya ya, ada di rumah dari itu bearingnya ya, rumah dari bearingnya itu, dan kemudian dari itu ya bracket yang di sana ya, bracket dari helicarrier, kemudian atau bracket dari armatur angkernya ya dulu ya. Oh ya Dudu, ini ternyata saya hampir lupa ya, ini ternyata juga mengganti sekalian dari as spindle-nya ya Dudu ya, karena itu ternyata sudah aus ya dari helicarrier-nya dari bearingnya ya Dudu ya. Jadi itu sedikit obrak ya, nanti kalau saya cuma lem saja nanti malah takutnya rusaknya malah tambah parah lagi ya. Jadi ini terpaksa saya ganti juga ya, ini harus diganti sekalian ya, seperti itu. Dan untuk giginya ya Dudu, ini saya menggunakan merek Rio ya, itu sama saja ya Dudu ya, merek Rio dengan merek modern 2600 itu sama-sama helicarrier-nya ya, sama-sama cocok bila digunakan, seperti itu. Lanjut ya, kembali ke kendala ya Dudu ya. Selain dari debu itu ya, itu biasanya debu juga merusak dari saklar ya Dudu ya. Kan debu-debu dari ya mungkin dari serbuk kayu atau mungkin dari debu-debu lainnya itu sangat bisa merusak ya bagian-bagian dari mesinnya. Jadi tetap harus dikontrol ya kebersihannya ya, sering-sering kita cek seperti itu ya. Terus apa lagi ya ini ya dulu ya, tadi debu. Oh ya, masalah piring ya, ini juga karena bisa dibilang putarannya tinggi ya dulu ya, jadi diharapkan juga untuk sering-sering mengontrol dari piringnya ya dulu ya. Ya walaupun sebenarnya itu ya bagian bodi dari mesin ini sudah ada spare partnya di pasaran, tapi kan sangat disayangkan sekali ya kalau telat mengganti piring kemudian malah merusak bodinya ya dulu. Jadi harus diganti, jadi harus tetap dikontrol piringnya ya dulu, seperti itu ya. Itu waktu proses pemasangan helicarrier-nya ya dulu ya, menggunakan sistem sepi seperti itu. Oh ya sebenarnya dulu ya, ini merek modern mengeluarkan tipe baru ya, yaitu tipe 2660 ya, series terbaru dari 2600 ini ya. Dan kalau dulu ya mungkin ingin membeli mesin sirkulasi ya, daripada mungkin ingin membeli yang model ini ya 2600 ya, saya lebih baik menyarankan untuk membeli yang tipe 2660 ya. Ya mungkin harganya akan sedikit lebih mahal ya, tapi menurut saya pribadi itu lebih
bisa dibilang kualitasnya itu jauh lebih tinggi ya, jauh lebih baik daripada yang 2600 ini ya. Itu mulai dari armaturnya, kemudian dari stator ngepelnya, kemudian dari sistem itu ya, sistem dari helical gearnya itu tuh ya. Karena di 2660 itu sudah menggunakan sistem bearing ya di as spindle-nya, sedangkan ini untuk tipe 2600 itu masih menggunakan sistem Bosch atau Roches ya. Dan itu sangat berpengaruh besar ya itu dulu ya. Terlebih lagi untuk 2660 itu saya sangat ya bisa dibilang jarang sekali ya itu ya mengganti ini namanya helical gearnya ya itu ya. Karena itu kalau seingat saya itu menggunakan sistem shock kalau nggak salah, sistem dongkrak seperti itu ya. Jadi kan tidak menggunakan sistem sepi ya. Jadi itu lebih bisa dibilang lebih tahan lama lah digunakan ya seperti itu. Dan terlebih lagi wattnya juga akan lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada yang 2600 ini ya. 2660 itu lebih tinggi wattnya daripada yang 2600 ini ya. Tapi BTW kok saya jadi ngomong yang 2660 ya. Ya mungkin untuk video selanjutnya ya saya akan lebih menerangkan kembali ya untuk series yang 2660 itu dimana keunggulannya, dimana kualitasnya lebih baik daripada 200 ya. Saya akan buat video terpisah ya. Dan itu adalah dari armatur atau angkarnya yang baru ya ya seperti itu ya. Ya apalagi ya, mungkin ada yang terlewat ya ya, silakan bisa ditambahkan di bawah ya kritik saran atau pertanyaan ya itu ya. Apalagi ya, ya mungkin juga cukup sampai di sini ya ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya ya. Silahkan tinggalkan kritik saran dan pertanyaan di bawah ya ya. Saya ini juga masih belajar, jadi harap bantuannya ya ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.